Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Damayanti dari kelas MN22A. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi metode harga pokok proses yang telah kita pelajari pada sesi 6. Yang akan kita bahas pada pembahasan pertama yaitu pengertian dari metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produk kesatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Kemudian, ada karakteristik metode harga pokok proses. Dalam metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang memproduksi produknya secara massal, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk yang standar. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, baik dari jenisnya maupun spesifikasinya akan terus sama setiap bulannya. Berbeda dengan harga pokok pesanan, di mana produk yang dihasilkan akan bervariatif sesuai dengan keinginan konsumen. Yang terakhir yaitu, kegiatan produksi dimulai dengan terbitnya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Yang berikutnya yaitu perbedaan antara metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Perbedaan di antara dua metode pengumpulan biaya produksi terletak pada yang pertama, pengumpulan biaya produksi. Pada metode harga pokok pesanan, pengumpulan biaya produksi biasanya berdasarkan pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksinya biasanya per departemen produksi per periode akuntansi. Yang kedua yaitu perhitungan harga pokok produksi persatuan. Dalam metode harga pokok pesanan, perhitungan harga pokok produksi persatuan biasanya dihitung dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Biasanya perhitungannya dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Sedangkan pada metode harga pokok proses, menghitung harga pokok produksinya dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu penggolongan biaya produksi. Dalam metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung biasanya dibebankan kepada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di awal. Sedangkan pada metode harga pokok proses, biasanya perbedaan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak dibutuhkan. Yang terakhir yaitu unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik. Di dalam metode harga pokok pesanan, BOP terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan pada harga pokok proses, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, serta biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, dan biasanya dibebankan pada produk sebesar biaya produksi selama periode akuntansi. Kemudian, ada manfaat informasi dari harga pokok produksi. Dalam perusahaan yang berproduksi massal, biasanya informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama, menentukan harga jual produknya, kemudian memantau realisasi biaya produksi, selanjutnya yaitu menghitung laba rugi periodik, dan yang terakhir yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dalam proses yang disajikan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian, kita masuk ke perhitungan harga pokok proses. Pada perhitungan menggunakan harga pokok proses, terdapat dua klasifikasi, yaitu melalui satu departemen dan lebih dari satu departemen. Namun, yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai metode harga pokok proses melalui satu departemen saja. Nah, di sini ada contoh perhitungan harga pokok proses melalui satu departemen saja. PT Murad Tunggal mengolah produknya melalui satu departemen biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Maret 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya bahan baku sebesar 3 juta rupiah, biaya bahan penolong sebesar 4.500.000 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 8.100.000 rupiah, kemudian biaya overhead pabrik sebesar 10.320.000 rupiah. Dengan total biaya produksi yaitu sebesar 25.920.000 rupiah. Kemudian, jumlah produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Produk jadi sebanyak 1.200 kg. Kemudian, produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan BOP sebesar 30%, dengan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 300 kg.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menghitung unit ekuivalensinya. Untuk menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, perlu dihitung unit ekuivalensi. Unit ekuivalensi dapat dihitung dengan cara produk jadi ditambah dengan tingkat penyelesaian dikali dengan produk dalam proses akhir. Nah, untuk menghitung unit ekuivalensi dari biaya bahan baku di sini dilakukan dengan cara 1.200 ditambah 100% dikali 300 yang diperoleh hasil sebesar 1.500. Kemudian, untuk menghitung unit ekuivalensi yang lain dihitung dengan cara yang sama, hanya berbeda pada tingkat penyelesaiannya saja. Untuk biaya bahan penolong, diperoleh unit ekuivalensinya yaitu 1.500. Untuk biaya tenaga kerja, unit ekuivalensinya diperoleh sebesar 1.350 dan unit ekuivalensi dari biaya overhead pabrik sebesar 1.290. Langkah berikutnya yaitu dengan menghitung harga pokok produk persatuan. Untuk menghitung harga pokok produk persatuan dilakukan dengan cara membagi total biaya dengan unit ekuivalensinya. Di sini, untuk menghitung harga pokok produk persatuan bahan baku dilakukan dengan cara total biaya sebesar 3 juta rupiah dibagi dengan unit ekuivalensi sebesar 1.500. Jadi diperoleh hasil biaya produk persatuannya yaitu 2.000. Untuk bahan penolong, biaya produksi persatuannya sebesar 3.000. Untuk tenaga kerja, biaya produksi persatuan sebesar 6.000. Dan untuk overhead pabrik, biaya produksi persatuannya sebesar 8.000, dengan total biaya produksi persatuan sebesar 19.000. Kemudian ada laporan biaya produksi PT Muara Tunggal untuk bulan Maret 2021. Data produksinya yaitu barang dimasukkan dalam proses sebanyak 1.500 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 1.200 kg, dan produk dalam proses akhir sebanyak 300 kg. Jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 1.500 kg. Kemudian, biaya yang dibebankan pada bulan Maret 2021 yaitu untuk biaya bahan baku. Total biayanya yaitu 3 juta rupiah dan biaya per kilonya yaitu 2.000 rupiah. Untuk biaya bahan penolong, total biayanya yaitu Rp4.500.000 dan biaya per kilonya yaitu Rp3.000. Biaya tenaga kerja, total biayanya yaitu Rp8.100.000 dan biaya per kilonya yaitu Rp6.000. Biaya overhead pabrik, total biayanya yaitu Rp10.320.000 dan biaya per kilonya yaitu Rp8.000. Jadi, jumlah total biaya produksi yaitu Rp25.920.000 dan jumlah total biaya per kilo yaitu Rp19.000. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yaitu 1.200 kg dikali 19.000, dengan hasil Rp22.800.000. Kemudian, harga pokok persediaan dalam produk akhir, untuk biaya bahan baku sebesar Rp600.000, untuk biaya bahan penolong sebesar Rp900.000, untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp900.000, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp720.000 dengan total biaya Rp3.120.000. Jadi, total biaya produksi yang ditotalkan dalam bulan Maret yaitu Rp25.920.000. Dan untuk pencatatan jurnal dalam metode harga pokok proses dapat dilihat sebagai berikut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.